Yang kedua urban farming tadi, kalau kita punya nutrisi seperti ini, kita mau nanam apapun insya Allah organik hasilnya. Jadi eco farming cukup sekali saja 2 tub tadi, bisa dibagi-bagi nanti ke tanaman. Apalagi kalau kita ada penambahan molasses, udah diencerkan, masukin lagi, itu berkembang lagi bakterinya. Nutrisi terbaik lah pokoknya gitu. Ini buat di daun ya? Berapa banyak? Kalau molasses itu kalau hitungan dari biang, itu cukup 2 sendok. Tapi kalau sudah masuk ke sini, ya paling tidak 1/4 liter itu harus campur. Kemudian fermentasi itu proses merubah zat A menjadi B, itu harus semi anaerob, ditutup dulu, wajib ditutup. Nah, setelah ditutup setiap 24 jam buka saja, tutup lagi untuk membuang gasnya. Karena bakteri eco farming ini bakteri semi anaerob, kalau tanpa dikasih oksigen itu akan meledak ya. Dan meledaknya itu berbau comberan, itu mati bakterinya. Sampai 10 hari, Pak. Ditahan jaga. Pak, Sampai full. Pak, ini untuk sampai daun 10 ya? hari ya? Sampai 10 hari. Ini aplikasi untuk ke tanah. Karena ada fermentasi kan? Sampai 10 hari, Pak. Iya, Ini fermentasi sampai 10 hari udah mulai. Untuk tanaman ini cukup sekali aja apa berkali-kali? Ini. Jadi kalau diaplikasikan ke kelapa sawit, ini bisa 70 dan 200 ya. Bisa 70 tanaman kalau diambil 3 liter per pohon. Tapi maksudnya cukup sekali aja atau beberapa bulan lagi harus di ini gitu? Oh ya. Kalau aplikasi ke tanaman keras ini kita programkan 1,5 sampai 2 bulan sekali wajib. 2 bulan sekali ya? Nah, misalkan kita mau aplikasikan tadi yang 1 bulan setelah ditanam, nah itu kita bisa buat paritan sekelilingnya yang kontak dengan akar di parit, kemudian ini siramkan, itu bisa. Disarankan ini? Nah, tapi ini pun biang sama, harus diencerkan lagi. Nggak dimasukkan ke paralonnya itu? Kalau paralon belum tembus Bu, 3 bulan. Perkiraan saya 3 bulan tembus ke bawah. Jadi lebih baik disiramkan aja? Disiramkan dulu, jadi di sekitarnya itu kita parit, buka, dikelilingin, siramkan itu, nanti dia akar akan. Ini ya, jadi ini simulasi saja. Ini eco farming 2 tub di dalam 1 liter. Ya. Nah, masukin 2 tub di dalam 1 liter pelarut. Boleh air kelapa, boleh air perasan tebu, air biasa ditambah gula. Nah, ini sebagai fermentor, masukinnya semua. 150 liter ya, Pak, kan ya? Ya. Nah, kalau begini, 2 tub eco farming ya. Buat ini, Bu, buat ininya, buat biangnya. Kalau kemarin 1 liter ini. Ya. Jadi ke depan kalau ingin lebih aktif lagi, bisa ditambahkan molasses 1/4 liter, diencerkan dulu dalam 1 liter, kemudian kocek lagi, itu lebih dahsyat lagi. Jadi kita punya tanaman apapun itu cepat pertumbuhan vegetatif generatifnya. Molasses itu bisa jadi dari gula Molasses putih ya? itu byproduct itu hasil samping dari gula pasir. Oh, jadi bukan gula pasir itu? Bukan. Nah, itu untuk ternak. Khusus kita ganti tetes tebu, tetes tebu, perasan tebu, gula merah bisa. Gula merah yang bisa jadi molasses. Tapi kalau gula yang putih, Gula putih jangan yang rafinasi seperti gulaku, yang lokal aja, yang coklat-coklat itu. Nah, itu Yang kuning biasanya. ini kalau langsung ditambahin gula gimana? Gimana? Bisa, tapi harus diencerkan dulu Bu, supaya kita nggak ngaduk di sini. Nah, artinya penambahan gula glukosa itu untuk energi perkembangbiakan mikroba. Kalau bisa tentang mikroba berarti bakteri dan cendawan, protozoa ada semua di sini semua. Nah, makanya kandungan karbon pada glukosa itu akan memacu proses pertumbuhan atau percepatan perkembangbiakan bakteri. Karena kan kita kultur bakteri ini intinya. Kalau untuk 150 ini gulanya berapa banyak? Nah, kalau pakai gula biasa cukup 1/4 kilogram dilarutkan dalam 1 liter air, campurkan aja gitu. Nah, gula merah ya Pak ya? gula merah bisa, gula pasir bisa. Gula pasirnya coba 1/4 larutkan dalam 1 liter air, campurkan semua. Dulu, Bu, baru dimasukin. Jadi perlu diketahui ya, kalau ada yang bertanya kenapa harus pakai glukosa sebetulnya. Jadi glukosa itu adalah C6H12O6, itu rantainya masih panjang, makanya yang diabetes itu tidak boleh banyak konsumsi glukosa. Tapi yang sifatnya fruktosa seperti madu itu boleh. Kenapa? Karena memang rantainya sudah sederhana. Beda.
tapi unsur utamanya adalah karbon dia. Terkadang saya untuk mengaktifkan bakteri itu ada penambahan dedak saja juga cukup, karena dedak itu unsur karbon. Dedak. Kalau buat semangka dan semangka kayak gini, Sama bagus, Bu. Dibuat seperti ini. berarti buat sayuran juga bagus. Bagus. Buat tanaman ya. Jadi larutan tadi sama dengan yang tadi ya. Yang penting intinya nanti harus sering dikocek, kemudian tutup. Kalau mau penambahan gula 1/4 kilo tadi per 2 pekan, gitu. Nanti kita panennya di bawah. Pak, sorry Pak, sorry. Bapak bilang tadi per Ya kita 3 bulan 4 bulan juga bisa, Bu. Nyimpan nutrisi Kalau seperti kayak ini. agar itu semangka tuh nggak apa-apa langsung itu. Bisa disiramkan. Jadi ini prinsipnya ini berupa biang ini yang harus diencerkan lagi. Biang nanti. oh iya. Kalau semangka 24 jam bisa. takarannya. Kalau ininya sendiri ada saringannya apa? Biar dia Ada uang. Aturannya. Sekali buka. Ini sengaja kerannya agak gede ya, yang 1 inch. Jadi ketika dibuka itu sudah ini. Makanya kita kalau mau nanti mau nanam hortikultura berupa semangka bisa dibantu pakai ini. Ini nutrisinya udah lengkap. Saring lagi ya Pak? Gimana takarannya? Ya tadi, misalkan kalau mau mengaplikasikan dosis pertanamannya mau berapa dulu? Misalkan mau dosisnya per 150 mili, misalkan 1 cangkir. Nah, ini harus dibiangkan dulu. Tadi perbandingannya 4 liter, 4 liter biang atau 4 liter air. air ya. Ya 3 sampai 4 liter lagi. Berarti 1:1 tuh. Udah encer tuh, udah aplikasikan. Kelahan Pak ya, kelahan ya. Ya ke akar. Langsung pohon. Ke akar. Akar. Jangan kena Semangka. Iya, iya. Iya, semangka. Pokoknya kuncinya kalau sudah difermentasi jangan kontak dengan daun. Kalau dibuat sesuai kebutuhan bisa ya Pak? Nggak Bisa. harus segini. Bisa. Nah, makanya nanti tadi ya konsep beternak itu kan bagian daripada sunnah. Lahan-lahan di Indonesia itu supaya subur itu kuncinya itu di peternakan, Bu. Jadi kita pelihara ternak itu bukan panen telur daging dan susu tapi untuk kotorannya. Nah, eco farming ini mengandung mikroba untuk mengurai. Jadi jangan sampai eco farming itu berjalan sendiri. Ini kuncinya di sini. Jadi nunggu 10 hari dulu gitu ya Pak? Ya, 10 hari dulu. 10 hari paling cepat. Makin lama. Semakin lama semakin bagus. Untuk padi sama. training Kalau padi kan setelah pembajakan langsung ditebar. Dipandang. Kalau dipakai cara kayak gini, berarti ada sama ininya tadi Tapi ini dikocor. Iya. Kalau untuk padi seperti ini kurang efektif karena apa? Karena padi kan disiapkan setelah bajak itu kan, pupuk kandang ditebar. Setelah siap tanam, eco farming masuk di situ. kemarin Kalau padi petani itu kendalanya kalau jeraminya ditebar tuh kan kalau mereka Susah. tuh suka itu. Ini date dengan alasan. Gimana sih Pak caranya? Kalau kita kasih eco farming itu cepatnya sih butuhnya. Ya, cepet, Bu. Jadi gini ya. Jerami padi kenapa oleh petani dibakar? Iya. Dibakar itu untuk mempercepat proses ditebarnya. Padahal yang dapatnya arangnya doang. Arang itu karbon. Itu nutrisinya tidak dibutuhkan banyak oleh tanaman. Tapi kalau bahan organik, tahu bahan organik ya? Apa sih bahan organik? Alam di alam. bisa diurai. Bahan-bahan yang tersedia di alam yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Seperti jenazah bakteri, jenazah atau mayat. Terus mikroba, kemudian serasa bambu tadi itu bahan organik. Tidak termasuk kaca, besi, tidak. Nah ini bahan organik. Jadi kuncinya eco farming itu kekuatannya ada di bahan organik. Jadi kalau ada yang mengklaim 1 tub eco farming setara dengan 1 ton pupuk kandang itu salah.